Hai teman-teman, kali ini kita akan menyelami fenomena yang sering jadi misteri besar, bagaimana perempuan jatuh cinta. Tapi bukan dari sudut pandang romantis biasa, melainkan dari ilmu neuroscience, atau studi tentang otak dan sistem saraf. Yuk, kita membongkar mekanisme otak dan kimia tubuh yang terlibat saat perempuan merasakan cinta. Cinta bukan sekadar perasaan abstrak. Dari sudut pandang neuroscience, cinta adalah serangkaian proses biologis dan kimia dalam otak yang mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku. Saat jatuh cinta, ada perubahan signifikan di berbagai area otak yang memicu sensasi bahagia, keterikatan, dan kelekatan emosional. Otak bagian limbik adalah pusat yang mengatur emosi dan memori. Amigdala, misalnya, sangat penting dalam mengelola reaksi emosional. Saat perempuan jatuh cinta, amigdala membantu memproses pengalaman emosional yang intens, baik rasa senang maupun cemas. Hipokampus, yang berfungsi mengatur memori, membantu menyimpan kenangan manis terkait dengan pasangan. Ini menjelaskan mengapa kenangan tentang sosok yang dicintai bisa selalu muncul dalam ingatan secara kuat dan berulang. Selain itu, nucleus accumbens, bagian dari sistem reward, hadiah, otak, mengaktifkan rasa bahagia saat menerima perhatian dan kasih sayang dari orang yang dicintai. Aktivasi ini mirip dengan sensasi mendapatkan hadiah, yang memperkuat dorongan untuk mempertahankan hubungan. Dopamin adalah neurotransmitter penting yang tertinggal saat kita merasakan sesuatu yang menyenangkan, termasuk cinta. Pada perempuan, sensasi dopamin menyebabkan perasaan euforia, gairah, dan rasa bahagia yang intens saat berdekatan dengan pasangan. Lebih dari itu, dopamin berperan dalam meningkatkan motivasi dan fokus, membuat perempuan terdorong untuk meluangkan waktu dan perhatian pada pasangan mereka. Ini menjelaskan mengapa saat jatuh cinta, perempuan sering merasa ingin selalu dekat, perhatian, dan menampilkan rasa sayang. Namun, kadar dopamin juga bisa menurun jika perhatian dan interaksi dengan pasangan mulai berkurang, yang terkadang menimbulkan perasaan kecewa atau sedih. Oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta karena terdengar dalam memperkuat ikatan emosional. Saat perempuan menerima sentuhan hangat seperti pelukan, ciuman, atau hanya berdekatan, otak melepaskan oksitosin yang membantu meningkatkan perasaan kepercayaan dan kedekatan. Oksitosin juga berperan dalam mengurangi stres dan kecemasan, membuat perempuan merasa aman dan nyaman dengan pasangan. Ini bagian penting dari proses menyatukan hati dalam hubungan jangka panjang. Selain kontak fisik, oksitosin juga bisa dilepaskan oleh interaksi sosial yang positif dan empati, memperkuat hubungan emosional tanpa harus selalu bertatap muka secara fisik. Serotonin adalah neurotransmitter yang membantu mengatur suasana hati dan kestabilan emosi. Menariknya, saat jatuh cinta, kadar serotonin sering kali menurun. Kondisi ini bisa menyebabkan perasaan euforia, namun juga membuat perempuan merasa cemas, overthinking, atau terus-menerus memikirkan pasangan. Penurunan serotonin ini mirip dengan yang dialami pada gangguan obsesif-kompulsif. Itulah kenapa perempuan bisa merasa terobsesi pada pasangan di masa awal jatuh cinta. Otaknya seperti terjebak dalam pikiran terus-menerus tentang orang tersebut. Namun saat hubungan semakin stabil dan perasaan nyaman terbentuk, kadar serotonin biasanya kembali normal, menyeimbangkan emosi. Selain dopamin, oksitosin, dan serotonin, hormon seperti estrogen dan progesteron juga mempengaruhi bagaimana perempuan merasakan dan mengekspresikan cinta. Estrogen dapat meningkatkan respons emosional dan sensitivitas terhadap sinyal sosial, sementara progesteron berkaitan dengan perasaan nyaman dan ketenangan dalam hubungan. Faktor biologi ini berinteraksi rumit dengan sistem saraf, membentuk cara perempuan mengalami ketertarikan dan keinginan. Neuroscience memang membahas sisi biologi, tapi jangan lupa, perempuan juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup, budaya, dan nilai sosial. Otak sangat plastis, artinya pengalaman dan pembelajaran bisa mengubah pola pikir dan perasaan tentang cinta. Misalnya, trauma masa lalu, pola asuh keluarga, atau norma budaya dapat mempengaruhi bagaimana perempuan memilih pasangan dan membangun hubungan. Memahami bagaimana otak bekerja saat perempuan jatuh cinta membantu kita lebih sadar dan bijak menjalani hubungan. Cinta bukan hanya soal perasaan magis, tapi juga interaksi kompleks antara otak, hormon, dan lingkungan. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih menghargai proses membangun ikatan, tahu kapan harus menjaga diri, dan bagaimana menciptakan hubungan yang sehat dan bahagia. Kalau kamu tertarik tahu lebih banyak tentang ilmu otak dan cinta, jangan lupa suka, berlangganan, dan bagikan video ini. Tulis juga pendapat atau pengalamanmu tentang cinta dalam komentar. Ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.